Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quran Al-Azim, dan dengan agama Islam yang Allah tidak akan menerima agama kecuali Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari dia, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, nikmat Islam, dan nikmat Quran. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Masih berbincang tentang bagaimana sahnya sebuah pernikahan. Ya, kita tahu orang-orang yang jauh dari agama pun kalau mau nikah dia akan mendekat ke agama. Maka prosesinya selalu mereka dekat ke agama. Sehingga boleh jadi agama itu hadir buat mereka ketika lahir, ketika menikah, dan ketika mati. Sisanya buat sebagian mereka agama tidak penting. Bahkan sebagian mereka berpikir bahwa agama ini hanya membuat orang-orang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Orang menikah tidak sembarangan. Sudah dibahas bahwa termasuk rukun dalam pernikahan adalah wali. Bagaimana wali tersebut kita juga sudah bahas. Sifat-sifat wali seperti apa. Sekarang kita akan membahas tentang siapa sih wali itu. Siapa? Di sini disebutkan tentang tartibul aula bil wilayah. Tentang urutan orang yang lebih utama untuk menjadi wali. Secara umum, yang paling utama adalah kerabat. Kemudian yang kedua adalah al-wala. Al-wala itu adalah orang yang membebaskan budak. Kalau dia membebaskan budak perempuan dia berhak jadi wali. Kalau budaknya mau nikah. Kemudian yang terakhir adalah al-imamah. Siapa? Pemerintah. Disebutkan bahwa wilayah ini menjadi wali ini dasarnya adalah nazar, ya. Orang itu melihat, memperhatikan, kasih sayang dia kepada orang ini. Maka nggak sembarangan orang. Dan kalau kita lihat, kerabat adalah orang yang paling peduli sama kerabat mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla tatkala menceritakan kondisi hari kiamat, Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Mereka lari dari saudaranya. Maka jamaah tolong kita jaga persaudaraan kita. Khususnya saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Sebagian kita itu kadangkala lebih dekat sama kawannya daripada sama saudaranya. Dia peduli sama kawan-kawannya tapi tidak peduli sama saudara dan saudari.
Ya boleh jadi dia berpikir mungkin saudaranya mengecewakan dia. Saudaranya mungkin tidak menghargai dia. Tapi ingat dia punya hak yang kita harus perhatikan. Kemudian karena yang paling berhak mendapatkan warisan adalah yang paling dekat, maka kerabat adalah orang yang paling berhak menjadi wali. Kalau tidak ada walinya, yang kita sebentar lagi akan sebutkan yang berkaitan dengan kerabat, maka pemimpin, pemerintah atau yang diwakilkan oleh pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Ada nggak orang yang nggak punya wali? Ada. Sampai kemarin ada seorang yang mau nikah. Dia mau nikah siri. Dia ngomong, Ustaz ini perempuan Ustaz. Bapaknya sudah meninggal. Nggak punya saudara laki-laki. Nggak punya paman. Selesai sudah. Anak berangkat ke KUA harus resmi kalau ke KUA. Akhirnya anak ngomong sama dia. Terus gimana Ustaz? Gimana jemaah? Solusinya? Anak ngomong cari perempuan yang ada walinya. Naam jemaah. Artinya kalau antum nggak mau resmi, pemerintah nggak bisa hadir untuk menjadi wali. Kalau resmi baru pemerintah hadir. Nggak bisa antum nikah itu pakai apa bahasanya di sini, penghulu ya, mutin. Antum datang Pak Mutin nikahkan saya loh. Apakah dia mewakili pemerintah? Iya, tatkala dia berada di jabatannya sana. Tapi tatkala dia mengatasnamakan pribadi nggak bisa. Tapi bicara kerabat, wilayatul qarabah. Maka kerabat yang berhak menjadi wali ini urutannya seperti asobah dalam warisan. Yang paling dekat maka dia yang lebih utama. Disepakati oleh mazhab-mazhab ini secara global ya. Yang pertama adalah ayah. Taqdimul ab. Setelah ayah, saudara. Setelah saudara, anaknya saudara. Setelah saudara siapa? Anaknya saudara. Tadi Anda sampaikan antum harus perhatian sama saudara antum. Karena anaknya, keponakan itu jadi wali. Bapaknya nggak ada maka saudaranya. Saudaranya udah mati, anak laki saudaranya. Tsummal am. Setelah keponakan baru naik lagi. Paman. Kalau pamannya ternyata semuanya mati, maka anak pamannya. Dan yang lebih utama adalah saudara kandung dan paman kandung. Daripada saudara sebapak atau paman sebapak. Maka itu yang lebih didahulukan. Kemudian di dalam madhab Hambali mereka menyebutkan tentang anak. Anak ini bisa jadi wali apa enggak? Di dalam madhab Hanafi disebutkan wa fi halati wujudi ibnin lil mar'ah faqaddamahu al-hanafiyyatu wal malikiyatu 'ala al-ab. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, kalau ternyata perempuan ini janda dan punya anak, ada bapaknya, ada anaknya. Siapa yang lebih diutamakan? Anaknya. Ini dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Adapun dalam mazhab Hambali, maka anak setelah bapak. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, anak nggak bisa jadi wali. Jadi di Indonesia ini, karena mazhabnya Syafi'i, jadi kalau antum berangkat ke KUA, antum sebagai anak mau nikahkan ibunya nggak bisa.
Terus siapa? Saudara. Kalau bapaknya sudah meninggal dunia. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwasanya kakek itu setelah bapak. Jadi terus ke atas. Tapi dalam mazhab Maliki disebutkan kakek itu setelah anaknya saudara. Perselisihan ini mereka berpikir tentang siapa sih sebenarnya yang lebih sayang sama ini perempuan. Siapa yang lebih sayang sama ini perempuan? Yang lebih perhatian. Karena tugasnya wali ini bukan hanya menikahkan jemaah. Tapi tugasnya wali ini melihat bagaimana lelaki yang akan menikahi perempuan ini. Sekarang kan enggak. Kadang-kala nih perempuan sudah ada calonnya, wes dia datang ke kakaknya, mas kawin aku wes mas. Sama siapa? Begi. Ya wes, bismillah. Ini. Dia enggak perhatian ini laki-laki bagaimana. Engkau bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Terkadang sebagian kita ini hanya berpikir sah atau tidak sah. Dia tidak berpikir bagaimana ketika dia ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana kalau engkau sebagai saudara menikahkan adikmu dengan orang yang enggak sholat? Umpamanya. Narkoba. Udah puasa juga enggak. Maka ketika itu engkau enggak. Umpamanya saudara mengatakan, mas kawinkan aku. Kalian lihat enggak? Kalau sama dia enggak. Tapi kalau sama orang soleh aku nikahkan. Karena dia walinya. Dan ini perempuan enggak bisa nikah kecuali ada wali. Ada seorang anak yang ibunya mau nikah. Anak ini ngomong sama anak, gimana Ustaz ya? Calon suami ibu anak ini kayaknya nggak benar Ustaz. Tapi ibu anak udah kadung seneng. Terus gimana? Ini anak mau jadi wali ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa anak jadi wali. Tapi dia mau nikahkan ibunya. Nanti dilihat antara maslahat dan mudarat. Kalau umpamanya engkau tidak menikahkan mereka akhirnya na'udzubillah berzina. Mungkin sang anak ini tetap menikahkan dengan memberikan nasihat kepada calon suami ibunya. Atau tadi saudara yang mau menikahkan laki-laki yang mungkin sebenarnya nggak pantas buat adiknya. Tapi kalau nggak dinikahkan dia akan kabur dan kemudian entah menikah dengan cara seperti apa. Maka mungkin pilihannya, jadi kalau ada kemungkaran, ada dua kemungkaran, maka pilihlah yang paling ringan. Kalau engkau harus memilih. Dan ini diperlukan hikmah. Kadang-kadang kita juga perlu konsultasi. Adapun bicara orang yang memerdekakan budak ya, maka dia menjadi wali kalau wali nasabnya nggak ada. Budak ini antum yang membebaskan, bapaknya nggak ada. Karena di masa lalu biasanya budak itu memang udah nggak ketahuan jamaah keluarganya di mana. Boleh jadi budak itu diambil dari Habasyah, dibawa ke Mekah. Seperti Bilal bin Rabah umpamanya. Nggak tahu kerabatnya di mana yang ada di sana. Dan boleh jadi budak itu diambil saat kecil. Dia nggak punya siapa-siapa. Kita lihat ya begitu indahnya Islam ini. Hukum ini ada karena ini budak butuh wali dia menikah. Ketika nggak ada wali nasabnya, wali kerabatnya, maka siapa yang menjadi wali? Yang membebaskan. Bagaimana kalau yang membebaskan mati? Siapa yang jadi wali? Kerabatnya laki-laki. Jadi asobahnya laki-laki ini. Yang menjadi wali buat dia. Artinya solusi itu harus ada. Dan Islam memberikan solusi tersebut. Nabi SAW mengatakan al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab la yuba'u wa la yuhab. Wala ini
tadi jasa membebaskan budak ini. Karena nanti wala ini juga dapat warisan nantinya. Coba. Itu hubungannya, keterikatannya seperti keterikatan nasab. Nggak bisa dijual belikan, nggak bisa dihibahkan. Antum membebaskan budak. Si A. A ini tahu-tahu kaya raya jemaah. Menikah tapi nggak punya anak. Terus antum ngomong sama sahib. Mau anak jual walaknya budak ini. Nanti kalau dia mati engkau dapat warisannya gitu. Nggak boleh. Nggak bisa seperti itu. Baik. Kemudian bicara imam. Pemerintah. Disebutkan di sini. Yatawalla nikahal mar'ati as-sultan. Au man yanubu anhu in lam yakun laha asabah. Pemimpin, pemerintah, itulah yang menjadi wali untuk menikahkan perempuan atau siapa yang ditunjuk oleh sultan ini kalau dia nggak punya asabah. Jadi nggak bisa saudara dari ibu itu jadi wali. Nggak bisa. Makanya anak zina itu bisa nggak kakak seibunya menikahkan dia? Nggak bisa. Umpamanya ada seorang perempuan berzina, punya anak satu, kemudian dia menikah. Akhirnya punya anak laki ya. Terus bapaknya meninggal dunia, nggak ada bapaknya anak perempuan ini sebenarnya. Dia nggak punya bapak. Dia nggak punya asobah. Karena nasabnya bersambung sama ibunya. Maka dia nggak punya asobah. Siapa yang menikahkan? Sultan. Nggak bisa umpamanya adik laki-lakinya menikahkan. Nggak bisa. Paman dari pihak ibu menikahkan. Nggak bisa. Apalagi bapak biologis. Maka kadangkala anak zina itu menjadi aib buat orang tuanya. Solusinya seperti yang Anda sebutkan waktu itu, udah ngomong sama hakim. Mungkin kau malu membuka aibmu, tapi ini demi keabsahan pernikahan. Kalau nanti bapak biologisnya mau jadi wakil nggak apa-apa. Hakimnya mewakilkan, sudah. Karena hakimnya dia punya hak untuk mewakilkan, dia wakilkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, fanikahuha batil. Fanikahuha batil, fanikahuha batil. Batal pernikahan. Batal pernikahannya, batal pernikahannya. Fa in dakhala biha falahal mahr bimastahalla min farjiha. Kalau ternyata laki-laki ini udah masuk, udah menghubungi perempuan ini, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar. Tapi pernikahannya batal. Fa in ishtajaru fasultan waliyun man la waliya lahu. Kalau mereka ribut, ini bingung ini siapa walinya ini? Maka pemimpin atau penguasa adalah wali bagi yang tidak ada walinya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah kisah yang kita sering mendengarnya sebenarnya. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang seorang wanita mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sahabat-sahabat di sekitar Nabi SAW. Faqalat inni wahabtu min nafsi. Sesungguhnya aku menghibahkan diriku untuk dinikahi sama Nabi SAW. Faqamat tawilan. Perempuan ini berdiri panjang ya, lama sekali dia berdiri. Nabi sedang nggak ada keinginan untuk menikah.
Faqala rajulun. Ada seorang laki-laki ya. Ini laki-laki pahlawan jemaah. Jadi antum kalau pas hadir ke akad nikah, walinya mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Tahu-tahu laki-lakinya diam doang. Mikir. Kalau antum di sebelahnya ngomong, kalau antum gak mau biar ana. Soalnya ini memalukan jemaah. Atau kadangkala udah di acara tersebut tahu-tahu gak datang ke manten laki. Antum jadi pahlawan di sana. Bismillah. Saya siap Pak. Tapi maharnya semampu saya. Mafish kan. Maka di sini sahabat ini mengatakan, Zawwijniha in lam takun laka bihajah. Ya Allah, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia. Kalau engkau enggak ingin menikahi. Karena ada sahabat ini, maka Nabi langsung ngomong sama sahabat ini. Karena Nabi memang enggak ingin menikah. Nabi bertanya kepada laki-laki ini, hal indaka min syai'in tusdiquha? Engkau punya sesuatu untuk jadi maharnya dia? Qala ma indi illa izari. Ya Rasulullah, aku enggak punya kecuali sarungku. Bayangkan, ini enggak punya atasan. Dia enggak punya atasan. Supaya antum tahu bagaimana susahnya para sahabat Nabi. Kemana-mana pakai sarung aja dia. Karena enggak punya lain. Maka ketika Nabi SAW bertanya kepada dia, engkau punya sesuatu untuk jadi mahar? Kata dia, ma indi illa izari. Aku enggak punya kecuali sarungku. Kalau mungkin punya baju, bajunya bisa jadi mahar. Ini sarung. Apa kata Nabi SAW? In a'taitaha iyahu jalasta la izara laka. Kalau engkau kasihkan ke dia, engkau enggak pakai sarung. Kata Nabi SAW. Subhanallah. Lalu Nabi mengatakan, faltamis syai'an. Coba engkau cari sesuatu lah. Dia cari enggak dapat apa. Dia mengatakan enggak dapat apa-apa ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadid. Engkau cari walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi. Dia cari enggak dapat ya Rasulullah. Ama'aka minal Qur'ani syai'. Engkau punya hafalan Quran? Bukan Qurannya, bukan mushaf ya. Ditanya, engkau punya hafalan Quran? Qala na'am. Suratu kadza wa suratu kadza. Dia sebutkan, aku hafal surat ini, aku hafal surat ini, aku hafal surat ini. Faqala qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Quran. Kami telah menikahkan engkau dengan dia dengan Quran yang kau miliki. Suruh ajarkan kepada istrinya. Karena tidak punya uang, tidak punya harta. Jadi mahar ini bukan keren-kerenan. Sekarang kan keren-kerenan orang maharnya. Seperangkat alat sholat. Bersama mushaf. Sekarang tanggal berapa? 20. Maharnya 20 juta. Karena tanggal 20 Rabiul Awal. 1445. Ala kulli hal. Di sini Nabi SAW menikahkan perempuan itu. Beliau sebagai pemimpin pada waktu itu. Bagaimana dengan wali perempuan yang tidak ada walinya kalau dia hidup di negeri-negeri non-muslim? Gimana sekarang? Hidup di Amerika, hidup di Australia, dia nggak punya wali. Maka banyak ulama yang berijtihad kemudian mengatakan yang menjadi walinya, kalau tidak ada walinya, kalau di situ ada Islamic Center umpamanya, maka ketua Islamic Center lah yang menjadi wali dia. Udah nggak ada walinya. Dia yang jadi wali. Kalau mungkin nggak ada kecuali ada ustadz yang tinggal di sana umpamanya yang mengayomi umat Islam yang ada di sana, mungkin dia bisa menjadi wali. Artinya ketika tidak
ada pemimpin yang muslim, dan memang dia hidup di negeri yang seperti itu, maka tadi usahakan datang ke lembaga-lembaga Islam yang ada di sana, khususnya Islamic Center, sehingga mereka jadi wali. Baik, apa hukum kalau ada wali yang menikahkan, padahal ada yang lebih pantas untuk menikahkan? Bapaknya ada tapi saudaranya menikahkan. Karena bapaknya nggak mau ngawinkan umpamanya. Enggak, bapak nggak cocok. Lalu sang anak datang kepada kakaknya. Kak, ayolah kak, nikahkan aku kak. Ya sudah. Maka disebutkan la yasihul aqdu idza zawwajaha al-waliyyu alladhi ghairuhu awla minhu wa huwa hadir. Tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang lebih rendah, wali yang lebih utama hadir. Ada. Dan ini mazhab Syafi'iyah wa Hanabila. Maka hendaklah tidak main-main ya. Saudara-saudara, dia tahu bapaknya nggak mau menikahkan, bukan berarti engkau punya hak untuk menikahkan. Kecuali nanti ada pembahasan wali yang adil. Walinya nggak mau menikahkan, sedangkan alasannya tidak syar'i. Maka di sini nanti akan ada usaha untuk memindah perwaliannya dia. Baik, di sini disebutkan al-waliul aqrab, wali yang dekat itu disyaratkan kalau memang dia ada. Tapi kalau nggak ada, umpamanya gini, bapaknya ini nggak ada, dihubungin nggak ada. Biasanya kalau terjadi perceraian jamaah, di masa lalu itu, ya udah bapaknya umpamanya berangkat ke Surabaya. Mau dicari seperti apa? Dulu nggak ada telepon, dulu nggak ada WA. Masa anaknya mau keliling Surabaya? Nggak mungkin. Kemudian di sini kakaknya menikahkan. Karena nggak ketahuan, tahu-tahu bapaknya ada. Maka nggak ada masalah, nikahnya sah. Kalau memang tadi wali yang lebih utama itu nggak diketahui keberadaannya atau dianggap nggak ada, ternyata dia kemudian hadir. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kalau seorang perempuan punya paman dan punya anaknya paman, kemudian anak pamannya menikahkan, padahal pamannya ada, maka tidak sah. Bagaimana kalau yang menikahkan hakim? Tidak sah. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, walau zawajaha jaruha la yasih. Gimana kalau yang ngawinkan tetangganya? Karena kesian, dah ono wali nih, dah ono, wis tak kawin nabi aku. Ini kadang-kadang, ya Allah jamaah. Ini banyak di desa-desa kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka perlu difahami. Siapa yang pantas menjadi wali agar engkau bisa memastikan nikahmu sah apa tidak. Kemudian bagaimana kalau perempuan ini memberikan izin untuk dua wali? Memberikan izin untuk dua wali. Umpamanya dia ini bapaknya udah meninggal dunia, dia punya dua saudara. Dia ngomong, sudahlah siapa yang mau kawinkan aku lah. Siap perempuan ini. Terserah sama kakaknya atau adiknya. Boleh ya perempuan memberikan izin itu boleh. Dan ini madhab jumhur ulama dikatakan. Disebutkan di sini. Bagaimana kalau dua wali ini yang sudah dikasih izin tahu-tahu sama-sama nikahkan jemaah. Ingat menikahkan itu nggak harus hadir perempuannya ya. Kalau kita kan kadang-kadang mana-mana yang mau nikah perempuannya nggak harus hadir. Boleh jadi umpamanya ada seorang anak umpamanya anak punya adik umpamanya dan anak punya kakak juga laki-laki umpamanya. Adik anak ini ngomong sudah terserah anak nikahkan sama siapa. Tahu-tahu anak ketemu sama orang dia sedih, engkau mau nikah sama anak punya adik? Kata dia nggak apa-apa lah, Bismillah, anak nikahkan. Tahu-tahu kakak anak juga ketemu laki-laki lain, nikahkan juga.
Kalau sekarang mungkin jarang itu terjadi. Jam. Tapi dulu mungkin saja terjadi. Apalagi nggak ada telepon zaman dulu. Boleh jadi anak berangkat ke Bondowoso, anak ketemu sama seorang laki-laki yang soleh, anak tawari. Aku nikahkan kau sama putri, sama adikku. Dan ternyata kakak anak berangkat ke Lumajang, ketemu sama laki-laki soleh juga, nikahkan adiknya. Baru sampai Jember ngomong, Dek, aku sudah nikahkan engkau, Dek. Yang ini loh, aku juga kawinkan dia juga. Kemarin di Bondowoso, anak di Lumajang. Gimana? Kalau ketahuan mana yang lebih dahulu, mama ditanya, antum nikahkan kapan? Umpamanya hari Senin. Oh, anak nikahkan hari Selasa. Ya sudah, berarti untuk yang lebih dahulu, hari Senin. Bagaimana kalau nggak ketahuan? Sama nikahkannya, hari Senin sama hari Senin. Jam berapa? Ya mungkin jam 8. Oh sama jam 8. Akhirnya gimana? Dua-duanya batal. Dua-duanya batal. Jadi kalau ketahuan mana yang lebih dulu menikahkan, maka aman. Tapi kalau nggak ketahuan mana yang lebih dahulu, maka dua-duanya batal ya. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan hadis Samurah bin Jundab atau bin Jundub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwal minhuma. Perempuan mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia untuk yang lebih awal. Ini berdasarkan hadis ini. Baik. Bagaimana kalau walinya itu setara jemaah? Siapa yang lebih utama? Umpamanya seorang perempuan ini punya 5 kakak, punya 5 adik. 11 bersaudara. Bapaknya udah meninggal dunia. Siapa yang paling berhak menikahkan? Ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan yang paling tua, yang lebih utama. Tapi kalau perempuan ini sudah menentukan, maka selesai. Dia mengatakan, Kak, engkau yang nikahkan aku. Selesai sudah. Jadi nggak perlu ribut saudara-saudaranya. Oh anak nggak setuju nggak? Dia sudah menentukan. Jadi kalau punya 5 wali, karena saudara ini secara kedudukan sama. Mereka punya hak yang sama untuk menjadi wali. Sehingga kalau anak perempuan ini sudah memilih, maka selesai urusannya. Nah, di sini ada pembahasan bagaimana kalau walinya tadi tidak mau menikahkan. Ini sudah pernah kita bahas sebenarnya. Di sini dikatakan yahrumu 'alal wali. Haram bagi seorang wali adlul mar'ati 'anil zawaj. Menghalangi perempuan untuk menikah. Nggak boleh engkau. Fa'idha adhalal waliyul mar'ah. Kalau walinya menghalangi perempuan itu untuk menikah, falaha an tarfa'a amraha ila sultan liyuzawijaha. Maka dia punya hak untuk melaporkan, mengadukan walinya kepada pemimpin, kepada pemerintah. Kalau di sini ada pengadilan agama, di situ kita bisa menulis ya, ada pengajuan form untuk mengajukan wali yang menghalangi dan nanti akan ada persidangan. Baik, nahnu nasma'ul adzan. Barakallahu fikum. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tapi ada satu pembahasan lagi di mana disyaratkan kedua mempelai ini, laki-laki dan wanita ini dalam pernikahan harus selamat dari penghalang-penghalang pernikahan. Seperti apa? Seperti kalau perempuannya masih dalam iddah. Iddah meninggal, suaminya meninggal, umpamanya, atau iddah cerai, maka nggak sah nikah. Atau perbedaan agama, itu nggak sah nikah. Kecuali yang kita bahas, seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Taib, Anda melihat jamaah, ada beberapa fenomena di beberapa daerah itu. Orang-orang yang datang ke sana memang untuk nikah. Di desa biasanya, atau di tempat mana berangkat mereka kawin di sana. Sah, ada walinya ini. Tapi sebagian ada yang nikah cuma 2 hari. Kemudian dia menceraikan. Boleh jadi perempuan yang kau nikahi ini, pekan lalu, dia kawin sama laki-laki lain. Berarti dia masih dalam masa iddah. Dan boleh jadi wanita-wanita ini, ada wanita-wanita yang kesian sebenarnya mereka. Wanita-wanita ini memang tahu laki-laki yang ngawinin dia ini nggak serius. Cuma untuk menyalurkan syahwat. Tapi dia ya nggak mau berzina, maka dia nikah dengan niat menceraikan. Kadang-kadang seperti itu. Dan kita sudah bahas juga bahwa yang sahih nggak boleh, haram hukumnya menikah dengan niat menceraikan. Dia niat menceraikan.
Makanya perempuan yang dinikahin sebenarnya udah tahu nggak apa-apa. Kau nanti mungkin sebulan 2 bulan kau ceraikan aku. Nanti perempuan ini cari laki-laki lain. Jadi burung itu jamaah tidak akan kumpul kecuali sama yang sejenis. Jadi kalau antum suka menikahin wanita dengan niat menceraikan, nanti perempuan ini juga sama, dia mencari laki-laki yang modelnya kayak engkau. Nanti engkau ceraikan nggak apa-apa. Nanti datang lagi laki-laki lain yang sama dengan laki-laki yang tadi. Dan boleh jadi tadi perempuan ini kalau disuruh nunggu iddah 3 bulan, kesuwen. 3 bulan jemaah, 3 kali bersuci, 3 kali suci dia, lama dia. Sedangkan dia cari fulus juga. Ada laki-laki melamar, ya bismillah, fadal. Padahal dia di masa iddah, nggak sah pernikahan. Maka tolong perhatikan di mana kedua mempelai ini harus terlepas dari penghalang-penghalang sahnya pernikahan. Salah satunya tadi menikahin wanita dalam masa iddah. Barakallahu fikum. Tapi insyaallah kita akan bahas tentang nikah siri pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Masya Allah ini panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Setelah ana menikah dan mempunyai anak, ana baru tahu bahwa tanggal lahir istri hanya terpaut 3 bulan dari tanggal nikah di buku nikah mertua ana. Dan wali nikah ibu mertua tertulis bapak sambung. Tunggu sebentar. Tanggal lahir istri dan wali nikah ibu mertua. Oke, bapak sambungnya. Setelah mengumpulkan keberanian dan menyusun kata-kata yang santun, ana mencoba tabayun kepada mertua dan mendapat jawaban bahwa sebelum menikah di KUA dan kedinasan mereka sudah menikah siri. Katanya biar cepat sah karena prosesnya lama jika menunggu proses dari kantor kedinasan. Walinya menggunakan wali hakim katanya karena bapak kandung tidak mau mewalikan. Padahal juga masih ada saudara laki-laki. Tapi ana ragu Ustaz. Karena surat siri pun ibu dari ibu mertua. Karena saat siri pun ibu dari ibu mertua tidak dikasih tahu. Pulang-pulang sudah menikah dan sedang mengandung. Saya harus bagaimana Ustadz? Jika ternyata harus mengulang nikah bagaimana caranya? Karena jika saya bahas kembali bersama mertua pasti akan terjadi perpecahan sebelumnya sudah tersinggung ketika membahas hal ini. Baik, yang pertama antum belum tahu pasti tentang apakah memang istri antum itu anak zina apa enggak. Hukum asalnya tidak. Maka insya Allah enggak ada masalah. Tapi kalau keraguan itu memang ada landasannya sehingga menjadi sebuah keyakinan, maka perlu memperbaharui pernikahan dengan lewat hakim yang menikahkan, KUA nantinya. Tapi kalau ternyata memang ini hanya sebuah keraguan dan tidak ada bukti yang kuat, maka tetap pernikahan antum insya Allah sah dan tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Saya dan suami alhamdulillah sudah satu manhaj sejak menikah. Tetapi keluarga suami masih belum. Kebetulan mertua saya masih melakukan bid'ah dan perilaku syirik. Serta bekerja di lembaga ribawi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana jika saya, suami dan anak-anak saya dibelikan sesuatu dari hasil kerja tersebut. Apakah harus menolak atau bagaimana? Jazakallah khairan. Baik, pendapat yang lebih kuat insya Allah jamaah. Berubahnya
sistem kepemilikan kita, itu merubah hukum tersebut. Artinya proses uang itu diberikan kepada kita, dia kan memang riba umpamanya. Atau seorang jadi pelacur, na'udzubillah. Bagaimana ketika pelacur ini membeli sesuatu ke warung antum? Halal apa enggak? Ya mah. Lihat, aduh. Kan kelihatan ya, ada wanita-wanita nakal yang memang sudah kelihatan. Apalagi memang dia punya tempat mangkal jemaah di situ ya. Kalau dia datang ke warung antum mau beli sesuatu, mengeluarkan uangnya. Ya Allah, haram ini jemaah. Jadi nggak apa-apa. Jadi karena di antum dapat duit itu dengan cara yang halal, yaitu jual beli. Ini nggak ada masalah. Begitu pula ketika tadi dari hasil riba, antum dapat uang itu, pemberian itu dengan cara yang halal, yaitu hibah, pemberian. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Kadangkala kita berhati-hati ya, ada orang yang dalam rangka memberikan nasihat kepada mereka, ya nggak ada masalah. Momen enggak lah, ana nggak mau terima kecuali ayah berhenti dari tempat itu, mamanya. Sebagai bentuk nasihat buat mereka. Barakallahu fikum. Afwan, izin bertanya, apa hukumnya menikahi saudara tiri? Ini jemaah yang membuat hukum bingungkan karena namanya saudara tiri. Sebenarnya saudara tiri ini apa sih? Siapa saudara tiri? Coba mau tanya. Saudara tiri ini siapa? Dalam Islam itu ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Ya. Saudara tiri ini kayak apa? Jemaah. Siapa yang bisa ngasih tahu? Saudara tiri. Bukan saudara berarti kan? Bukan. Sudah selesai. Tapi kalau antum menyebut saudara, ya bingung antum, lalu saudara ini Ustaz. Masa mau nikahin Ustaz? Jadi saudara tiri ini boleh jadi bapak antum duda, nah, menikah dengan seorang janda yang bawa anak. Apakah antum boleh menikahi anaknya istri istri bapak antum? Jadi bahasanya itu anaknya istri bapak. Boleh apa enggak? Oh, enggak ada hubungan apa-apa sama antum. Yang mahram bapak antum jadi mahram nanti kalau menikahi ibunya sama anak istrinya. Sedangkan hubungan dia sama antum, perempuan ini bukan mahram antum. Dia posisinya adalah anak istri bapak. Paham nggak jemaah antum? Barakallahu fikum. Assalamualaikum ya Ustadz, hafizakallah, bagaimana standar wali itu dikatakan menghalangi sehingga dibolehkan menjadikan hakim sultan sebagai wali? Ya tadi, ketika wali ini menghalangi putrinya, saudarinya menikah tanpa alasan yang syar'i, apalagi kadangkala alasannya duniawi. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di Arab Saudi itu banyak terjadi seperti itu. Kalau dikatakan banyak, enggak mungkinnya, atau ada terjadi seperti itu, di mana seorang wali, bapaknya ini ngelihat anak perempuannya sudah bekerja, sudah punya penghasilan, lalu datang seorang ya mau melamar ditolak, mau melamar ditolak, padahal orang-orang yang melamar itu kufu buat perempuan ini. Tapi kalau datang seorang yang sudah tua renta tapi kaya, diterima. Ada seperti itu. Maka Syekh Utsaimin mengatakan yang seperti ini hendaklah anak-anak perempuan berangkat ke pengadilan untuk menggugat bapaknya sendiri, menggugat walinya.
Karena ini sudah dia tidak memikirkan maslahat putrinya. Padahal engkau dijadikan wali karena diharapkan engkau itu sayang buat sama anakmu. Ini pertanyaan belum selesai ternyata jemaah. Apabila boleh walinya bagaimana Ustaz? Ya wali udah kita bahas. Kan dia punya bapak. Ini anak istri bapak kan punya bapak. Oh bapaknya sudah meninggal ya tadi. Punya saudara. Oh saudaranya nggak ada. Punya paman. Pamannya udah mati. Anaknya paman. Seperti itu. Nanti kalau sudah nggak ada baru ke hakim lagi seperti itu. Misal, Ustadz ada 2 orang laki-laki bersaudara. Dan 2 orang ini mempunyai anak sama-sama 1. Yang pertama anaknya perempuan dan yang saudaranya anaknya laki-laki. Dan mereka menjodohkan anak mereka. Tapi saudaranya yang mempunyai anak perempuan ini meninggal Ustadz. Apakah boleh saudaranya menikahkan anak ini sebagai juga bapak dari laki-laki yang mau dinikahkan? Ya, boleh jemaah. Kalau memang dia walinya, artinya sekarang pernah kita bahas, wali ini boleh menikahkan dirinya sendiri jemaah, sama perempuan ini. Kalau memang dia walinya, seperti anaknya paman. Anaknya paman sama perempuan ini mahram apa bukan? Bukan kan? Terus nggak ada anak walinya perempuan ini. Ya sudah, aku nikahkan fulana dengan diriku sendiri. Aku terima. Naam jamaah. Karena memang walinya dan dia yang mau nikah. Dia walinya, dia yang mau menikah. Ini udah pernah kita bahas juga. Bahwasanya boleh jadi 1 orang itu menjadi wali dan menjadi pengantin. Dia yang mau nikah. Saya mau nikah sama anak paman saya. Paman saya sudah meninggal dunia dan tidak ada walinya kecuali saya. Ya sudah, saya nikahkan fulan bin fulan dengan fulan bin fulan. Lalu antum mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, jikalau ada seorang guru agama yang mengajar di luar pulau, namun salah satu siswinya menghormati guru tersebut dan menyediakan makanan, minuman, harian menjamu, dan ikhtilat berdua dalam satu rumah. Lalu kemudian mereka berdua saling bergurau. Lalu terjadilah pemerkosaan. Kemudian Pak Guru dipaksa nikah oleh wali wanita. Lantas pertanyaannya, apakah siswi tersebut dalam menghormati guru hingga ikhtilat dan bergurau bareng? Ini jemaah. Setan itu nggak pernah tidur siang jemaah. Nggak ada antum lihat setan tidur siang. Aduh, apa yang dah ada. Makanya tolong batasan-batasan antara laki-laki dan wanita itu dijaga gitu. Walaupun dia seorang guru, tapi guru juga manusia. Dia tetap punya syahwat. Apakah Pak Guru tersebut berhak meminta haknya sebagai suami? Berhak meminta haknya sebagai suami. Bagaimana cara menghilangkan hasad kepada Pak Guru tersebut ketika kita tidak suka di apa ini jemaah? Apa ini?
Nah, cuma ketika kita tidak suka di saat istrinya taat, sambil mengatakan kok bisa perempuan diperkosa lantas setelah dinikahi dia bisa taat. Jamaah, ya kita ketahuilah jamaah, Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ada orang yang dari orang tua yang jahat anaknya soleh, tapi ada yang sebaliknya, orang tuanya soleh anaknya jahat, bahkan anaknya kafir. Jadi tatkala antum melihat seorang pernah diperkosa, seorang pernah berzina, kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, boleh jadi dia lebih baik daripada antum. Ingat dengan kisah perempuan Juhainiyah atau Ghamidiyah yang dia kemudian dirajam. Bayangkan, dia berzina sampai hamil, sampai punya anak, kemudian dirajam. Antum bisa bayangin, ini perempuan, na'udzubillah, mungkin bayangan antum seperti itu. Ketika dirajam mati, disolatin sama Nabi SAW. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Nih lihat pandangan sahabat, bagaimana engkau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina. Sahabat ini fokus memandang kepada kejahatan dia, sudah berzina. Apa kata Nabi SAW? Nabi memandang dari sisi lain yang mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah la wasi'athum. Perempuan ini sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya itu dibagikan buat 70, bukan satu orang, buat 70 pelaku dosa di kota Madinah, cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Maka antum harus tumbuhkan, bisa jadi dia baik, memang sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi wanita soleh. Jadi nggak ada jamaah namanya pintu tobat tertutup kecuali tatkala sampai ke kerongkongan nyawanya. Dan kita nggak boleh putus asa. Ada orang jahat lalu tahu-tahu jadi orang baik, loh alhamdulillah hidayah dari Allah SWT. Antum jangan menjadi alim ulama, bukan alim ulama, ahli ibadah ya. Ketika yang membunuh 99 orang datang bertanya, hal min taubah, saya sudah bunuh 99 orang, apakah saya bisa tobat? Apa kata orang ahli ibadah? Mau tobat? Gak ada, engkau sudah bunuh 99, gak ada. Neraka tempatmu. Dibunuh nih orang jamaah. Subhanallah, karena pintu tobat itu terbuka aja. Dan Allah cinta sama orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang bertobat. Barakallahu fiik. Semoga kita bisa lebih baik. Ini mungkin ada sisa pertanyaan, mungkin dijawab pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.